wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja, perkenalkan nama saya Ahmad Nur Hasan dengan NIM 25104183699, mahasiswa PPG Transformasi P3 tahun 2025, program studi Pendidikan Guru Kelas Madrasah Ibtidaiyah di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Pada saat ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Falah Enggalerjo dengan materi sifat-sifat cahaya fase C IPAS kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah. Demikian perkenalan saya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah. Sehat ya, sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Tadi pagi sudah sarapan semua? Sudah. Alhamdulillah. Kenapa harus sarapan anak-anak? Supaya tubuh kita sehat, punya energi. Kalau badan kita sehat, kuat, ada energinya, semangat belajar. Kalau kita belajarnya semangat, ya, insya Allah kita akan mudah di dalam belajar. Ya, sungguh-sungguh di dalam belajar. Orang yang sungguh-sungguh dalam belajar, ya pasti mendapatkan apapun yang dicita-citakan. Maka sebelum berangkat sekolah, kita sarapan pagi terlebih dahulu. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Di dalam jiwa yang sehat ada semangat yang kuat. Sekali lagi Bapak ingin melihat semangat kalian. Coba kita bawa semangat. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita awali dengan berdoa bersama. Apa tujuannya kita berdoa? Semoga ya senantiasa dalam proses pembelajaran kita mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ilmu yang kita dapatkan nanti bermanfaat. Untuk itu ketua kelas silakan dipimpin ya. Silakan ketua kelas. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa berbulan. Selanjutnya mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, tujuannya apa anak-anak? Ya, supaya kita bertambah rasa cinta kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, silakan semuanya berdiri. 1, 2, 3. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, dan tumpah
nanti pembelajaran kita pagi hari ini terlebih dahulu Bapak akan absen kalian ya. Untuk yang Bapak sebutkan namanya silahkan nanti yang laki-laki ucapkan hadir, yang perempuan ucapkan hadiroh ya. Oke ya. Maida. Izin. Ya, izin. Sakit ya? Berapa hari sudah sakitnya? 2 hari. Nah, 2 hari. Ya, mudah-mudahan segera sehat. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan segera sehat. Kania. Hadiroh. Ya, Mas Un. Ya, belajar tentang cahaya atau sifat-sifat cahaya. Ya. Sebelumnya Bapak berikan gambaran ya. Anak-anak sekalian pernah nggak melihat ya setelah hujan ada pelangi? Siapa yang pernah melihat pelangi? Ya, indah nggak? Indah. Warna-warni ya, warna-warni ya. Ini mungkin sudah pernah kita pelajari dulu ketika di kelas 4 ya. Pembelajaran tentang cahaya ini sudah pernah kita pelajari ketika di kelas 4 ya. Warna pelangi, warna-warni ya. Ada merah, ada kuning, ada hijau ya. Atau singkatannya apa? Ada yang tahu enggak? Warna-warni pelangi. Mejiku ya itu. Terus ada juga pertanyaan anak-anak ya. Kenapa kita bisa melihat benda di sekitar kita? Ya, karena ada cahaya. Nah, ya, kita bisa melihat benda yang ada di sekitar kita karena ada cahaya. Ya, maka kita bisa melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang kalau kebalikannya, jika di ruangan ini tidak ada cahaya, kira-kira bisa melihat yang ada di sekitar kita enggak? Enggak bisa. Ya, kita bisa melihat karena ada cahaya. Maka ternyata cahaya itu penting sekali dalam kehidupan kita. Kita butuhkan sekali dalam kehidupan kita. Itu cahaya. Baik anak-anak sekalian, untuk lebih jelasnya tentang cahaya ya, bagaimana cahaya itu dengan sifat-sifatnya ya, mari kita lihat bersama-sama video pembelajaran tentang cahaya. Diperhatikan dengan baik, dipahami ya bagaimana cahaya. Terima kasih ya. Setelah melihat video tadi ya, sudah ada gambaran apa itu cahaya ya, bagaimana cahaya, sifat-sifatnya ya. Untuk lebih jelasnya ya, silakan ya, sesuai dengan kelompok yang sudah kita bagi, coba praktekkan sesuai dengan LKPD yang Bapak sediakan ya. Nanti perwakilan salah satu di antara kalian maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari percobaan ya.
Ya, silakan dipersiapkan peralatannya. Ya, kemarin ada senter, ya, ada benda bening, ya. Mana yang benda bening? Nah, itu ya. Ya, silakan coba lakukan percobaan. Ya, pertama cahaya tadi memiliki merambat lurus. Ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, coba kelompok 1 ya dipraktekkan, dicoba kalau cahaya itu merambat lurus. Ya, coba senternya dihidupkan, diarahkan ke lubang ya, yang sudah disediakan di peralatan yang sudah kalian sediakan ya. Coba kira-kira merambat lurus enggak? Apakah cahaya itu berbelok? Kira-kira ya, coba ya dipraktekkan. Nah, lurus, senternya lurus. Nah, kira-kira merambat lurus enggak? Ataukah cahayanya berbelok? Ya, kelompok 2 juga boleh dipraktekkan ya. Kelompok 2. Ya, silakan duduk kembali ya. Baik, kita lanjutkan untuk kelompok 1. Tapi sebelum kelompok 1 kita briefing terlebih dahulu. Hanya berdiri. Ya. Kita tepuk semangat, tetapi tepuk semangatnya yang tepuk semangat buka ya. Itu ya. Siap ya. Tepuk semangat. Ya. Duduk kembali. Silakan selanjutnya kelompok 1. Ya, silakan dibacakan hasil percobaannya. Yang keras biar teman-temannya mendengarkan semua. Apa yang terjadi saat cahaya diarahkan pada lubang atau Ya. jawabannya yang terjadi cahaya merambat lurus dan tidak berbelok. Ya, yang terjadi ketika senter diarahkan ke lubang yang sejajar atau searah, ternyata cahaya itu merambat lurus. Ya, cahaya merambat lurus. Selanjutnya. Kedua, apa yang terjadi saat cahaya senter diarahkan pada lubang kantong yang tidak sejajar? Sejajar. Nah, Cahaya tidak dapat merambat lurus karena terhalang dan tidak dapat berbelok ke lubang yang tidak sejajar. ya, ternyata kalau lubangnya tidak lurus, ya cahayanya tidak bisa merambat karena terhalang. Jadi apa kesimpulannya kelompok 1 dalam percobaannya? Cahaya merambat lurus ya. Cahaya merambat lurus sesuai lubang yang sejajar. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok. Silakan duduk kembali. Ya, LKPD-nya dikumpulkan, yang perwakilannya silakan dibawa ke depan. Ya. Jadi dari eksperimen kalian tadi kita semakin kuat, semakin yakin, ya. Cahaya sangat penting dalam kehidupan kita dan bisa kita buktikan sifat-sifat yang dimiliki oleh cahaya. Eksperimen atau percobaan yang kita lakukan ya, ternyata menguatkan pemahaman kita dari ya yang kita lihat mungkin dari video atau apa yang kita baca tadi di buku ya. Jadi kita menjadi lebih paham. Untuk detailnya ya Bapak berikan pemahaman lagi yang lebih jelas ya. Kita ulang tentang materi
cahaya beserta sifat-sifatnya. Ya, coba diperhatikan di layar. Ya. Pertama, pengertian cahaya. Ya. Apa itu cahaya, anak-anak? Cahaya adalah sumbernya apa? Dari benda yang bersinar seperti matahari, lampu, api, bisa berdia untuk merambat. Ya, karena kalau terhalang, ya cahayanya tidak bisa merambat. Ya. Selanjutnya, nah ini ya yang sudah kita buktikan tadi. Ya, sifat cahaya yang pertama, cahaya merambat lurus. Ya, cahaya selalu bergerak dalam garis lurus. Ya. Kemudian cahaya dapat menembus benda bening seperti yang dipraktekkan di kelompok 3. Ya, coba lihat jendela sekitar kita. Ya, kita bisa melihat yang di luar karena cahaya itu memiliki sifat ya bisa menembus benda yang bening. Ya, atau mungkin kalau yang sifat pertama tadi ada lubang di atas misalnya. Kita sedang tidur ada lubang di atas, cahayanya masuk. Pernah melihat yang seperti itu enggak? Nah, itu sifat yang keberapa tadi? Yang satu. Ya, sifat cahaya merambat lurus. Kemudian sifat yang kedua tadi bisa menembus benda bening atau benda transparan seperti kaca yang ada di jendela sehingga kita bisa melihat yang di luar. Ya. Kemudian sifat yang ketiga, anak-anak, cahaya dapat dibiaskan. Ini sesuai dengan praktek kelompok keberapa? Kelompok kedua. Ya, ternyata ya di situ terlihat sendok atau pensil yang dimasukkan ke gelas yang berisi air dengan gelas yang transparan ya terlihat tidak lurus. Kalau dalam kehidupan kita bisa melihat ikan. Ya, ikan itu kalau kita lihat di kolam yang bening itu sebenarnya tidak di posisi yang sesungguhnya. Ya, kalau airnya bening bisa terlihat. Mau kita pegang ternyata di posisi sebelahnya karena di posisi yang tidak lurus isikan. Ya. Kemudian sifat yang keempat, cahaya dapat diuraikan. Ya, cahaya dapat diuraikan. Ini terjadi pada ya, gambar apa di situ? Baik, sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Ya, bisa dipahami. Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya sifat cahaya ada 5, 6 dengan yang satu tadi. Apa yang satu tadi? Ya. Cahaya bisa dipantulkan, cahaya bisa dibiaskan, cahaya bisa menembus benda bening, cahaya bisa diuraikan, apalagi merambat lurus, ya, cahaya bisa membentuk bayangan. Kita menutup pembelajaran hari ini, Bapak ingin melihat sampai sejauh mana pemahaman kalian. Saya boleh langsung dibuka. Sudah banyak yang memahami atau bisa memahami tentang cahaya dan sifat-sifat ya berdasarkan asesmen yang sudah Bapak bagikan ini ya. Ternyata jawabannya sudah bagus-bagus ya, sudah keren-keren ya. Tepuk tangan untuk kita. Baik anak-anak, kita untuk lebih paham lagi, mari kita bernyanyi bersama-sama tentang cahaya ya. Lagunya ya, lagu Abang Tukang Bakso. Nah, ya. Coba di sini ada liriknya, kita yang nyanyi. Oh, yang lebih kompak lagi semuanya. Yang
Ya, itu anak-anak ya, pembelajaran kita pagi hari ini banyak ilmu yang kita dapatkan tentang alam ini, tentang ciptaan Tuhan ya, yang luar biasa pemanfaatannya untuk kehidupan kita. Baik anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran pagi hari ini dengan berdoa, terlebih dahulu Bapak sampaikan kalau hari ini kita belajar tentang cahaya ya, maka untuk pertemuan besok kita belajar tentang bunyi ya. Kalau hari ini kita belajar tentang cahaya, besok kita belajar tentang bunyi karena kita melihat karena cahaya dan mendengar karena bunyi ya. Itu saja mungkin anak-anak ya, untuk menutup pembelajaran pagi hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Ilmu yang kita pelajari adalah ilmunya Allah, kita kembalikan kembali kepada Allah, dan kita berharap kemanfaatannya di saat kita membutuhkan suatu saat nanti. Untuk berdoa silakan kembali ketua kelas untuk memimpin membaca doa. Silakan doa mau pulang ya. Semuanya diangkat kedua tangannya. Yuk.